itu cuma seorang gembel yang tidak berkelas, tidak tahu etiket sopan santun. Dan dia seorang perayu pemuda kaya. Aku tidak mau dengar alasan kalian lagi. Aku minta dalam waktu 24 jam, kalian harus nyiapin uang 50 juta buat aku. Aku tahu apa yang terjadi sama Tante. Tante diusir dari hotel kan? Dan sekarang Tante nggak punya tempat tinggal dan juga uang. Rumah ini akan menjadi milik Tante dan uang 5 juta per bulannya. Asalkan Tante mau menyingkir dari kehidupanku dan keluargaku. Lisa, kamu tidak usah memohon-mohon dengan perempuan kampung itu. Saya yakin suatu saat nanti dia akan datang menemui saya sendiri. Dari mana Fajri mempunyai sifat sombong itu? Rupanya dia merasa bisa melakukan sesuatu dengan kemauan dia sendiri, sehingga dia sombong dan sok. Ternyata ibu yang menurunkannya. Perasaanku bilang kalau dua orang yang kesana itu adalah Karin dan mamanya. Mudah-mudahan perasaanku benar. Uang kalian sudah saya siapkan. Silakan dihitung. Nggak perlu kok. Saya percaya sama Pak Fajri. Jangan panggil saya, Pak. Panggil aja Fajri. Untuk mastiin kalau itu mereka atau bukan, aku harus masuk. Siapa tahu aku bisa nangkap bahasa mereka. Dan dengan begitu, aku jadi tahu dikasih ke siapa uang itu. Makasih banyak ya Pak Fajri. Maksud saya Fajri. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Karena mama saya benar-benar butuh uang ini. Ma.
suami kamu. Aldi tahu kalian datang sini. Aldi nggak mungkin tahu kalau saya di sini. Jadi tolong jangan sampai Aldi tahu kalau saya di sini sama mama saya. Gini, sebaiknya kalian sembunyi di sini. Biar saya yang tangani Aldi. Fajri, aku pasti salah orang. Gak mungkin dua perempuan tadi Karin dan mamanya. Karena orang kaya seperti Fajri, gak mungkin minta uang 50 juta dari Karin dan mamanya. Ada perlu yang sangat penting dengan saya? Sampai-sampainya nyari ke sini? Enggak ada. Saya mungkin salah kamar. Permisi. Kalau dua perempuan tadi bukan Karin dan mamanya, berarti dua perempuan yang lainnya itu adalah mereka. Tapi kemana mereka? Daripada aku bingung nyari Karin di sini, mendingan aku tunggu dia di rumah. Aku harus sampai rumah sebelum dia pulang. Dan nanti, begitu Karin pulang, aku bisa tanya dia dari mana. Kamu jangan main-main. Siapa kamu? Kamu. Oh ya, gimana? Apakah kamu sudah menyiapkan uang yang aku minta? Ini uang yang kamu minta. Puas. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak dari ini. Asal dengan satu syarat. Kamu jangan pernah ganggu lagi keluargaku dan Karin. Kamu pergi jauh-jauh dari sini, ngerti? Terserah kamu bilang apa. Yang penting, kamu jangan lupa. Kamu dan anak kamu selalu menyetorkan bagianku. Akhirnya, sedikit demi sedikit uangku akan kembali.
tumben kamu udah pulang. Kok cepet banget? Aneh. Kenapa Karin bisa sampai rumah lebih dulu? Dia pasti mau ngelabuin aku. Enggak, itu nggak akan bisa. Kali ini, aku nggak akan bisa dibohongin sama dia. Aduh, lepasin nggak? Kenapa sih kamu aneh banget? Dari mana kamu? Habis dari mana? Aku kan di rumah, nggak kemana-mana. Jangan bohong ya. Kenapa waktu aku telepon ke sini kamu nggak angkat? Ya kan kamu sendiri dia yang ngomong kalau aku nggak boleh angkat telepon sama sekali. Kamu udah lupa? Kamu aneh, Dedi. Kenapa sih? Kamu tuh selalu negatif thinking sama aku. Sekalian aja kamu nuduh aku nyuri uang kamu. Bagus, kalau kamu sadar. Aku baru mau nanya itu ke kamu. Jangan kamu pikir aku nggak tahu ya, kalau kamu ambil uangku. Sekarang kamu jawab. Kamu kasih ke siapa uang itu? Jawab! Jangan sembarangan nuduh ya. Mendingan sekarang kamu lihat tuh di lemari kamu, ada nggak uang kamu? Aku yakin dia pasti orang yang sama dengan yang aku lihat di pesta itu. Ini list dari kita untuk kamu. Iya. Tapi sisain ya. Bikin malu. Apa ini, Pak? Saya nggak ulang tahun ya perasaan hari ini. Ini spesialis untuk merayakan penjualan CD lagu kamu nanti. Ya gitu. Iya, Lis. Soalnya album baru kamu nanti akan laku keras kayak kacang goreng. Pak Duta Pak Dirga bisa aja. Album saya kan belum kelar, Pak. Ada beberapa lagu yang belum direkam. Gimana kalian bisa bilang kalau album saya nantinya bisa laris seperti kacang goreng? Jangan salah, Lis. Kita berdua bisa bilang begitu karena kamu ini sekarang penyanyi yang terkenal. Dari anak kecil sampai kakek-kakek yang udah tel. Jadi wajar dong kalau kita berdua bilang album kamu nanti bakal laku keras. Iya. Loh, Lis, kenapa? Tadi ketawa, sekarang kok jadi nangis. Apa omongan kita berdua menyinggung perasaan kamu ya? Enggak. Saya tidak tersinggung, Pak. Saking senangnya, saya sampai mengeluarkan air mata. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain mengungkapkan kebahagiaan saya lewat tangisan ini. Tapi ada sesuatu yang bikin saya sedih. Seandainya ibu saya bisa berada di samping saya dan merasakan kebahagiaan yang saya alami saat ini. Ya, Lis. Kalau kamu pingin ibu kamu ada di sini, kita bisa kok jemput. Ya kan, Pak? Iya, Lis. Sekarang juga kalau Lilis mau, kita antar Lilis hari ini. Betul, Lis ya. Teh, sabraha? Tolong dihitung. Kedap ya, Tin. Halo, Assalamualaikum. Eja, ini Lilis. Ah, Lilis. Aduh, apa kabar, Lilis? Kamu teh sekarang sudah jadi penyanyi terkenal ya? Alhamdulillah, Eja. Eja gimana? Sehat? Sami-sami, Lis. Gimana? Kamu teh mau ngomong sama ibu kamu? Sebentar ya. Nggak aja panggilin ke kedapnya. Ya. Nggak usah dipanggil, biar saya aja angkat teleponnya. Mangga, ya, yuk. Halo, Lilis. Ibu kamu lagi nggak ada di rumah, dia lagi pergi. Ini Centin ya? Jangan bohong, Cek.
Saya tahu kalau ibu ada di sana. Saya minta tolong Ence panggilin ibu saya, karena ini penting. Mentang-mentang kamu udah terkenal terus kamu belagu ya? Berani nyuruh-nyuruh gitu? Udah gitu nuduh yang enggak lagi. Nggak sopan kamu. Baik, kalau Ence nggak mau panggilin, nggak apa-apa. Tapi saya minta tolong sama Ence, sampaikan ke ibu kalau saya mau pulang dan akan ngejemput ibu di sana. Tapi kalau Ence mau coba halang-halangin, saya bisa bawa polisi ke sana. Kamu yakin kalau orang itu orang yang sama yang kamu lihat di pesta itu? Bener, Pak. Saya yakin, Pak. 100% itu orangnya. Ngomong yang jelas, Billy. Saya berani sumpah, Pak. Dia orang yang saya lihat di pesta itu. Karin dan mamanya kelihatan takut banget ngelihat orang itu. Tapi sayang nggak sempat dengar apa yang mereka bicarakan. Mungkin memang benar-benar mencurigakan, Pak. Sepertinya memang ada yang disembunyikan antara Karin dan mamanya dari Aldi dan keluarganya. Itu sebabnya mereka pinjam uang dari saya. Dan nggak mau sampai Aldi tahu. Kenapa Bapak membantu Karin dan mamanya? Mereka itu licik sekali. Atau mungkin Bapak punya kesepakatan dengan mereka? Jangan macam-macam, Billy. Saya tidak punya kesepakatan apapun dengan mereka. Saya hanya percaya feeling saya. Kalau suatu saat nanti saya bisa memanfaatkan mereka. Bisa jadi laki-laki itu tahu semua yang disembunyikan Karin dan mamanya dari Aldi dan keluarganya. Billy. Iya, Pak. Cari tahu siapa laki-laki itu. Dan apa hubungannya dia dengan Karin dan mamanya. Baik, Pak. Permisi dulu saya, Pak. Bill. Suruh berapa anak buah kita untuk merampok laki-laki itu. Kenapa mesti dirampok, Pak? Saya mau supaya dia tetap memeras Karin dan mamanya. Baik, Pak. Permisi. Jok, ini rumah aku. Ayo cepet turun. Ibu! 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 Loh, kok? Ibu! Lilis datang, Ibu! Ibu, buka pintu, Ibu! Lilis datang, Ibu! 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 Loh, ibu kemana? Cak! Aduh, Lilis. Masya Allah, kamu teh tambah cantik aja. Makasih, Cak. Aja saya mau tanya, Ibu sama Centin kemana ya? Aduh, Lilis. Saya teh nggak tahu. Ibu kamu perginya kemana? Soalnya juga buru-buru. Jadi maaf ya, Oce bener-bener nggak tahu. Bagus. Sekarang si Aldi udah pergi. Gue bisa telepon Mama deh. Aduh, bener dugaan gue. Si Aldi ngunci lagi teleponnya. Tapi tenang aja, gue kan masih punya pesawat telepon yang satu lagi. Ya halo sayang, Mama. Kamu kok telepon Mama sih? Gimana kalau Aldi sampai tahu? Udah deh, Mama tenang aja. Si Aldi udah pergi. Mah, ngomong-ngomong Karin masih bingung deh, Mah. Kenapa ya tiba-tiba kok Fajri mau bantuin kita berdua? Mama sendiri juga nggak tahu, sayang. Mungkin
dia itu kasihan lihat kita kali. Atau dia juga tahu bahwa hubungan kamu sama Aldi udah nggak harmonis lagi. Ah ya sudahlah Karin, kita nggak usah mikirin itu. Pokoknya yang penting dia udah bisa bantu kita. Ya buat orang sekaya dia, 50 juta itu nggak ada artinya sama sekali. Iya sih, Mah. Tapi tetap aja Mak Karin masih penasaran. Udahlah Karin, pokoknya sekarang mending yang kamu pikirin gimana caranya kamu bisa cepet-cepet cerai dari Aldi brengsek itu. Dan bisa dapetin semua hartanya. Ngerti? Mah, yaudah ya, Mah ya. Kalau Mama butuh apa-apa, Mama telepon Karin aja. Sekarang tuh Karin lebih sering di kamar sendirian, Mah. Jadi, kalau Mama telepon Karin, pasti langsung Karin angkat kalau Karin di kamar. Tapi kalau Aldi yang angkat, Mama langsung tutup aja. Mama ngerti kan maksud Karin? Ya, oke sayang. Kenapa ya? Kok tiba-tiba Fajri mau bantuin gue sama nyokap gue? Apa yang kira-kira Fajri mauin dari gue? Luar biasa. Cepet, Lis, cepet. Bagus, Lis. Bagus banget. Betul, Lis. Suara kamu memang tidak ada duanya. Minum, Lis. Biar suara kamu tetap bagus. Enggak, Pak. Minum dulu. Saya belum puas. Sepertinya kurang maksimal. Boleh nggak, Pak, diulang lagi? Waduh, nggak bisa, Lis. Waktunya udah mepet. Dan kita juga ditungguin orang lain ya.
Iya, Lis. Setelah ini, kita akan mendatangi acara yang lain. Gak lama kok, Mbak. Cuma setengah jam. Biar saya yang ngomong sama pengelola studionya ya. Lis, Maaf, permisi. gimana, Lis? Kamu nggak apa-apa, Lis. Sekarang gue baru tahu kenapa si Lilis tiba-tiba berubah pikiran. Pak Aldi, boleh rekaman sekarang? Iya. Scarf ini pasti punya Lilis. Ku sebut-sebut namamu, mengharap engkau yang datang. Di sini aku menunggu, di sini hatiku rindu. Apakah aku bermimpi? Apakah aku jatuh cinta? Mengapa aku gelisah, selalu ingin bertemu? Datanglah. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Harusnya aku bisa bersikap biasa sama Mas Aldi. Harusnya aku bisa melupakan perasaan aku sama dia. Oh, Lilis. Tunggu sebentar ya. Lis! Lilis, ada telepon. Halo, Ida?
Pasien yang bernama Pak Aldi dirawat di ruangan mana? Sakit apa ya, Mbak? Dia barusan kecelakaan, suster. Tabrakan mobil. Oh iya, sebentar ya, saya cari dulu. Oh, Pak Aldi. Beliau sudah diperbolehkan pulang, Mbak. Karena sakitnya tidak terlalu parah. Alhamdulillah, ya Allah. Lilis ada di rumah sakit ya? Taksi! Kamu ada info apa, Bill? Udah, Pak. Boleh nyanyi, Pak. Si Lilis dapat kabar kalau si Aldi kecelakaan, tapi dia nggak ketemu di rumah sakit karena Aldi udah pulang. Apa kondisi Aldi parah? Enggak, Pak. Ya sudah, kamu boleh pergi sekarang. Misi, Pak. Lilis langsung datang ke rumah sakit begitu tahu Aldi kecelakaan. Ini artinya Lilis masih cinta sama Aldi. Aku harus ngelakuin sesuatu. Halo? Karin? Fajri? Maaf ya, kamu pasti mau minta uang kamu ya ke saya. Aku belum punya uang. Kamu bisa nggak kasih aku waktu sedikit lagi? Dan tolong jangan kasih tahu ini sama suami saya ya. Saya telepon kamu bukan untuk minta uang itu kok. Saya hanya ingin tahu, apa benar kalau tadi siang Aldi kecelakaan? Oh, itu. Nggak apa-apa kok. Cuman kecelakaan kecil. Biasalah lecet-lecet sedikit. Kenapa? Kamu mau ngomong sama Aldi? Aku panggilin ya? Enggak usah, Karin. Sebenarnya saya cuma mau dengar suara kamu aja kok. Dengar suara aku? Maksud kamu apa? Saya nggak tahu apa saya pantas ngomong seperti ini sama kamu. Karena saya tahu, kamu sekarang udah istrinya Aldi. Sebenarnya sejak pertama saya ketemu dengan kamu, saya sudah merasa tertarik sama kamu. Kamu bisa aja deh. Selamat istirahat ya. Selamat malam, Karin. Iya, kamu juga ya. Bye-bye. Ternyata Fajri jatuh cinta juga sama gue. Halo? Karin. Halo sayang. Ini Mama. Mama bingung sayang. Tadi Si Rudi nelpon Mama. Dia mau minta uang lagi. dan kalau kita nggak ngasih, Dia akan bongkar semuanya sama Aldi. Gimana dong? Masa kita mau pinjam uang lagi sama Fajri? nggak
mungkin kan? Yang kemarin aja belum dikembalikan. Kata siapa, Ma? Fajri nggak mau ngasih uang lagi sama kita. Aduh, Mama tenang aja deh. Pokoknya Karin yakin Fajri pasti mau ngasih uang lagi sama kita, Ma. Kamu jangan yakin kayak gitu, sayang. Pinjaman kita yang kemarin aja kita belum sempat kembalikan. Ma, Mama tahu nggak sih? Tadi malam Fajri itu nelfon Karin. Dan dia bilang katanya dia cuma pengen denger suaranya Karin, Ma. Berarti kan si Fajri itu jatuh hati sama Karin, Ma. Dan orang yang sedang jatuh hati pasti kan gampang banget mau untuk kita porotin. Kamu serius, sayang? Hah? Aduh, Ma, kapan sih Karin pernah bohong sama Mama? Pokoknya sekarang jangan sampai Fajri lepas dari tangan kita. Kita bikin rencana yang bagus dan kita susun semuanya, sayang. Oke? Kalau itu Mama tenang aja. Serahin aja semua sama Karin. Beres deh, Ma. Oke, Ma. Dadah. Kamu nggak apa-apa? Kok tiba-tiba mati sih? Gak apa-apa, kenapa sih lift ini? Sial. Pasti lift ini macet. Kamu mau telepon siapa? Percuma. Di sini nggak ada signal. Liz, kamu mau teriak-teriak sampai suara kamu serak. Nggak akan ada orang yang dengar. Heh, kapan kamu lihat aku kayak gitu? Tenang, Liz. Nggak usah marah-marah kayak gitu. Dan juga nggak usah teriak-teriak. Tampaknya kamu mulai bersikap baik sekarang harusnya sama saya. Karena kita bakal terjebak lama di sini. Oh, ini pasti ulah kamu, iya kan? Karena kamu merasa berkuasa atas segala hal. Kamu jangan nuduh orang sembarangan, Liz. Memang saya seorang pengusaha. Dan saya bisa membuat orang sukses ataupun hancur sesuai dengan keinginan saya. Tapi lift ini nggak ada hubungannya sama saya. Liz, kamu nih emang benar-benar orang yang pernah sabar. Sampai kapanpun kamu pencet-pencet tombol itu, pintu ini nggak akan pernah kebuka. Udahlah, diamin. Jadi, nggak mungkin kan? Yang kemarin aja belum dikembalikan. Kata siapa, Ma? Fajri nggak mau ngasih uang lagi sama kita. Aduh, Mama tenang aja deh. Pokoknya Karin yakin Fajri pasti mau ngasih uang lagi sama kita, Ma. Kamu jangan yakin kayak gitu, sayang. Pinjaman kita yang kemarin aja kita belum sempat kembalikan. Ma, Mama tahu nggak sih? Tadi malam Fajri itu nelfon Karin. Dan dia bilang katanya dia cuma pengen denger suaranya Karin, Ma. Berarti kan si Fajri itu jatuh hati sama Karin, Ma. Dan orang yang sedang jatuh hati pasti kan gampang banget mau untuk kita porotin. Kamu serius, sayang? Hah? Aduh, Ma, kapan sih Karin pernah bohong sama Mama? Pokoknya sekarang jangan sampai Fajri lepas dari tangan kita. Kita bikin rencana yang bagus dan kita susun semuanya, sayang. Oke? Kalau itu Mama tenang aja. Serahin aja semua sama Karin. Beres deh, Ma. Oke, Ma. Dadah.